Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tigdo Aji Surawi dengan NIM 1910817310001. Pada video kali ini saya akan mendemokan CRUD dan juga testing menggunakan PHP unit pada web yang saya buat ini. Oke, jadi pada web ini adalah data obat apotek XYZ di mana terdapat tabel laba stok obat. Kita akan menentukan harga jual dengan cara menggunakan rumus harga markup, yaitu menghitung harga beli dikalikan dengan laba persen, kemudian dikurangkan lagi dengan harga beli. Jadi kita akan menemukan hasilnya yaitu harga jual yang kita ingin tetapkan. Oke, jadi langsung saja kita akan demokan CRUD-nya, yaitu kita akan membuat create data. Kita tekan tambah data, kemudian kita akan masukkan itu obat radang tenggorokan, kemudian kemudian kita akan masukkan jumlah stoknya yaitu misalnya 18. Kemudian kita akan masukkan harga belinya misal 30.000, kemudian laba persennya kita masukkan 14. Kemudian kita masukkan tanggalnya yaitu misal 1 Desember, dan kita akan menemukan harga jualnya, kita akan submit untuk menyimpan datanya ke dalam database. Nah, jadi ini adalah datanya berhasil terbuat di dalam database. Oke, kemudian kita akan melakukan update. Jadi kita tekan aja edit, terus kita akan ada perubahan. Misal jumlah stoknya ternyata adalah 21, kemudian harga belinya ternyata harganya naik, misalnya 35.000, dan labanya juga naik dikit, misalnya 16%. Jadi tanggalnya mungkin maju dikit ya, ke tanggal 2. Dan kita akan menemukan harga jualnya, terdapat perubahan, kita update datanya, maka data yang tadi kita inputkan sebelumnya berubah. Oke, untuk menghapus kita langsung aja tekan delete, maka dia akan terhapus juga datanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Visual Code-nya. Jadi, di Visual Code ini kita akan melakukan testing menggunakan PHP Unit. Tapi sebelumnya kita harus mendownload PHP Unit yang menggunakan Composer PHP Unit. Setelah selesai menginstal dan mengekstrak Composer PHP Unitnya, selanjutnya kita akan buat direktori baru yaitu bernama test yang ini. Nah, setelah membuat direktori baru, kita akan buat kode baru untuk di file XML PHP Unitnya, yaitu seperti ini. Jadi di bagian ini adalah untuk menghubungkan database-nya, dan di bagian ini test switch-nya ini untuk menghubungkan directory yang akan digunakan untuk testing PHP unit. Oke, langsung saja saya akan buat file baru di directory test-nya. Jadi ke sini kita kasih nama stock test di dalam format filenya yaitu PHP. Oke, di sini kita akan buat permulaan PHP-nya yaitu ini PHP, kemudian enter, 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 dan selanjutnya saya akan membuat kode testing PHP unitnya. Jadi silakan disimak, nanti saya akan jelaskan satu persatu yang saya buat ini. Oke, di sini saya sudah membuat kode untuk testing PHP unit-nya, dan saya akan menjelaskan satu persatu apa yang telah saya buat ini. Di sini pada bagian ini fungsinya untuk memanggil directory yang classes, di mana di dalamnya terdapat file-file PHP yang kita akan ambil untuk pemanggilan testing untuk PHP-nya. Kemudian kita akan buat lagi yaitu classes stock test, di mana kita extend yaitu PHP unit framework test case. Kemudian kita akan buat lagi yaitu protected object stock, kemudian kita buat setup lagi yaitu this is stock sama dengan new stock, di mana ini pemanggilannya berasal dari yang di sini nih, stock PHP. Selanjutnya di bagian di sini, ini adalah untuk pembuatan testing
insertnya berhasil dimasukkan dalam database. Jadi di sini saya memasukkan data-datanya yaitu ID-nya 4, nama obatnya obat sakit kepala, terus jumlah stoknya 15, harga belinya 20.000, kemudian laba persennya adalah 15%, dan tanggalnya yaitu tanggal 3 Desember 2021. Di bagian ini adalah untuk yang kita akan menggunakan rumus yang harga markup tadi, yang telah saya buat di file stok PHP di sini nih. Terus kita balik lagi, dan selanjutnya di sini adalah pembuatan objek insert yang akan memanggilkan fungsi insert yang berasal dari sini, stok PHP. Nah, bagian ini fungsinya nih. Kemudian di sini kita buat objek result untuk pemanggilan fungsi fetch by ID, di mana ini fungsinya untuk yang ini dari fetch by ID PHP. Oke, kemudian kita akan buat lagi yaitu self assert equals, ini untuk pemanggilan table stock dengan atribut ID yang di atas ini, result ini. Terus kemudian kita buat lagi yaitu sub assert not null, dan juga dengan objeknya yang telah kita buat tadi di atas yaitu insert. Oke, kita akan melakukan testing PHP unitnya dengan mengetik di sini di terminal, yaitu kita ketik terus kita enter. Maka hasilnya dia insert berhasil. Terus kita akan buka lagi di webnya. Tentunya di webnya dia akan data yang telah kita input tadi di tes stoknya tadi itu akan masuk dalam tabelnya. Kita refresh. Nah, ini hasilnya, datanya telah masuk. Obat sakit kepala dengan jumlah stoknya 15, harga belinya 20.000, terus jumlah labanya persennya adalah 15%, dan ini adalah tanggalnya, dan ini adalah harga jual yang kita hasilkan tadi. Oke, kita delete. Kita buka lagi PS Code-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat testing baru, yaitu kita buat testing insert gagal. Untuk membuatnya, kita akan copy aja di atas ini, terus paste di bawahnya, yaitu kita ubah nama fungsinya yaitu test insert gagal. Kemudian di sini kita akan tambahkan baru yaitu ini. Kemudian di sini kita ganti data inputnya yaitu. Nah, mungkin kita akan hapus dari salah satu input data yang kita masukkan, mungkin kita pilih yang ini, harga jumlah stoknya. Kita kosongkan. Oke, selanjutnya kita akan buat di sini, kita hapus bagian ini yang fetch ID dengan assert equal-nya karena kita tidak memerlukan. Nah, kemudian kita akan ganti. Terus kita ganti assert-nya jadi null. Kemudian di sini kita ganti sesuaikan di atas yaitu validate. Pada bagian ini kita harus memastikan sebelum kita menjalankan ini kita sudah ada nih fungsi validate insert-nya dan juga file baru dari validation exception di directory classes-nya. Jadi kita bahas yang ini. Validate insert itu berasal dari fungsi di file stok PHP. Terus jangan lupa juga untuk menambahkan juga ya file baru di kelasnya yaitu validation exception. Ini fungsinya untuk pemanggilan validasi. Oke, kita buka stok testnya, terus kita save. Jangan lupa untuk menjalankannya nanti di terminal. Kita ketik. Oke, enter. Nah, dan ini sudah terlihat bahwa insertnya berhasil, dan tadi yang sudah aku jelaskan tadi, dan insertnya gagalnya berhasil dites. Kita buka di ininya, di sini mana nih? Kita refresh di sini, seperti yang kita lihat, dan ini insert yang tadi berhasil ya. Nah, yang insert gagalnya tidak masuk ke dalam database di tabel laba ini. Oke, jadi itu saja video kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.